I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dwi Ayu Kartika dari kelas 4A1 Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Rashad Zain MM. Nah, kali ini saya sebagai narasumber yang akan mewawancarai Ustadz untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang Idul Adha atau kurban. Sebelum melangkah ke wawancara, boleh Ustadz perkenalkan? Oh, boleh. Terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno SPDI, berasal dari Pangkalan Kerinci. Langsung kita ke pertanyaan yang pertama, Ustaz. Boleh? Apa itu Idul Adha dan apa maknanya bagi Ustaz sendiri? Baik, Idul Adha merupakan hari raya umat muslim di mana hanya dirayakan dalam setahun sekali, di mana hari raya Idul Adha ini adalah hari di mana umat muslim itu merayakan kebesarannya, yaitu mereka mengenang daripada kisah ataupun sejarah daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tentu di sini hari raya Idul Adha ini memiliki kesan penting di dalam masing-masing umat muslim, tentunya diri pribadi kami sendiri, di mana hari raya Idul Adha ini merupakan hari di mana kita berkorban semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan juga begitu banyak hikmah yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Tentu dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, begitu juga dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sangat berkesan di dalam hati kita masing-masing. Baik. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ustaz. Boleh? Apa yang dilakukan selama hari raya Idul Adha dan apakah ada tradisi khusus yang dilakukan, Ustaz? Iya, untuk di lingkungan kita, khususnya di Pangkalan Kerinci, untuk hari raya Idul Adha ini kita sama seperti hari raya Idul Fitri. Untuk lingkungan kita, kalau tradisinya habis sholat hari raya Id, kita mengunjungi rumah orang tua kita yang mungkin kita hormati untuk lingkungan kita. Selepas habis dari sholat hari raya Id dari masjid, kita langsung menuju rumah orang tua-tua di lingkungan kita. Habis itu kita makan sebentar, kemudian kembali ke rumah masing-masing dan kita lanjut untuk pemotongan hewan kurban yang ada di lingkungan kita masing-masing. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Ustaz. Ya. Apakah ada kegiatan sosial atau amal yang dilakukan selama Idul Adha ini? Ya, untuk kegiatan sosial, sebagaimana hampir setiap masyarakat, khususnya di Indonesia, yang melaksanakan ibadah kurban itu sendiri, kita pertama yaitu memotong hewan kurban, di mana pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini dilaksanakan secara bergotong royong bersama-sama, mungkin di suatu titik, kemudian dagingnya kita bagikan kepada masyarakat. Tentu daging-daging ini
bermanfaat bagi masyarakat. Dan untuk nilai sosialnya di dalam masyarakat itu sendiri sungguh sangat berarti, di mana kita jarang sekali untuk dapat berkumpul bersama. Di sini dengan adanya ibadah kurban, kita memotong bersama, kita berkumpul bersama, tentunya kita dapat menikmati nuansa Hari Raya Id itu dengan penuh kebersamaan bersama dengan masyarakat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana perayaan Idul Adha mempengaruhi hubungan antar warga di sekitar? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk hubungan antar sesama masyarakat, kita khususnya di daerah Pangkalan Kerinci ini, setelah Hari Raya melaksanakan sholat, kita berkunjung rumah orang tua kita di sini. Itu tidak semua rumah kita kelilingi, cuman ada beberapa rumah orang tua. Yang kedua, kita melaksanakan ibadah kurban, potongan hewan kurban di suatu titik, kita sebut saja di masjid atau di lingkungan kita. Di sini kita bekerja sama untuk menyembelih, kemudian membersihkan hewan-hewan kurban tersebut. Bahkan di lingkungan kita ada juga yang melaksanakan masak-masak bersama, dan tentu sesuai dengan kesepakatan dari panitia maupun peserta kurban tersebut. Tentu ini memberikan nilai-nilai sosial ataupun nilai-nilai kebersamaan antara umat yang satu ataupun muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Tentu kebersamaan itu bagi kita saat ini sangat kita butuhkan. Ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Sepertinya jawabannya hampir sama semua ini. Apakah ada nilai-nilai sosial atau kemanusiaan yang terkait dengan Idul Adha? Ya, kalau kita mengingat kembali daripada peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta anaknya, di mana Allah telah mengabadikan kisah mereka di dalam surah Asy-Syaffat mulai dari ayat 100 sampai dengan ayat 102, di mana suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, wahai Tuhanku, berikan aku anak yang soleh. Nah, ketika itu Allah mengabulkan daripada permintaan dan doa daripada Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mendapatkan anaknya yang soleh, bahkan dengan penuh rasa keimanan, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Ketika Nabi Ismail berusia pada umur 7 tahun, Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih daripada anaknya sendiri. Anak yang sudah lama ditantikan dan ditunggukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu dengan berat hati, manusia manapun pasti akan berat untuk mengorbankan anaknya sendiri. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisahnya dalam Al-Quran surah As-Saffat 102, dia menanyakan pendapat kepada anaknya yang pada saat itu usia berumur 7 tahun. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ismail alaihissalam, wahai Allah, wahai ayahku, jika ini merupakan perintah Allah, maka laksanakanlah. Artinya apa? Dari sejarah peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini kita dapat mengambil hikmah bagaimana keluarga Nabi Ibrahim menanamkan keimanan kepada anaknya. Tentu ini harus kita ambil hikmahnya dan kita ambil iktibarnya bagi kita yang memiliki keluarga. Intinya daripada Hari Raya Kurban ini, selain kita mengorbankan harta kita, maka kita juga menanamkan rasa keimanan di dalam rumah tangga kita, baik kepada istri kita maupun kepada anak-anak kita. Inilah salah satu pesan, selain kita mengorbankan harta kita, kita juga harus menanamkan jauh rasa keimanan itu. Sebagaimana anak yang berusia 7 tahun sudah rela
disembelih oleh ayahnya sendiri. Nah, sekira itulah pengalaman yang pasti kita ambil hikmahnya di dalam hari raya berkurban. Mestinya masih banyak lagi hikmah-hikmah yang terkandung daripada peristiwa ketika Nabi Ibrahim yang akan menyembelih daripada anaknya tersebut. Begitu juga kisah-kisah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin saran kita bukan hanya berkurban, tapi kurban itu bukan hanya harta, tapi kita juga mesti mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, ide kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz dengan jawaban tadi tentang yang sudah dibahasnya. Semoga berkah ilmunya yang diberikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.